Hahaha, mereka nggak sadar apa ya? Pisang yang aku gunain itu udah berulat. Udah gitu warnanya hitam lagi. Tapi ini juga dilakukan buat menghemat pengeluaran aja. Terus pendapatan bertambah deh. Senengnya kalau dagangan laris gini. Oke, saatnya kita membuat pisang crispy. Pertama, kita kupas dulu pisangnya. Selanjutnya, kita masukkan ke adonan basah sampai merata. Kalau semuanya sudah merata, masukin ke tepung roti. Pisang crispy-nya udah tersusun rapi. Semoga hari ini laris manis kayak kemarin. Pasti banyak yang beli. Kan pisang crispy Bu Rasti rasanya manis dan renyah. Udah gitu harganya murah lagi. Siapa yang gak mau coba? Tinggal nunggu pelanggan aja nih. Tapi kok dari tadi belum ada ya? Ayo dibeli pisang crispy-nya ala Bu Rasti. Dijamin rasanya enak. Udah pasti renyah dan manis. Ayo dibeli mumpung masih anget. Yo pisang crispy, pisang crispy. Selamat pagi Bu Rasti, udah rapi aja nih dagangannya. Bu Rasti, saya mau beli ya 15 biji ya Bu. Soalnya pisang crispy Bu Rasti itu rasanya enak. Saya selalu ketagihan. Bu Linda, selamat pagi juga Bu. Wah 15 biji, banyak juga Bu. Kebetulan pisang crispy-nya masih anget. Bu Linda saya jamin deh, pokoknya pasti makin suka. Oke Bu, tunggu sebentar ya, saya bungkus dulu. Nih Bu pisang crispy-nya. Ternyata iya masih anget, pasti enak nih kalau langsung dimakan. Saya coba satu. Wah bener enak Bu, saya bakal tiap hari beli nih. Makasih ya Bu Linda, saya seneng kalau dagangan saya dipuji. Jadi makin semangat jualannya nih. Ya harus semangat dong Bu Rasti, supaya penghasilannya makin bertambah. Kan kalau penghasilan makin bertambah, siapa tahu Bu Rasti buka toko yang gede. Amin, semoga aja saya bisa buka toko pisang crispy yang gede. Terus saya punya banyak karyawan deh. Amin. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Resti. Semoga dagangannya laris manis ya Bu. Iya, makasih ya Bu Linda, hati-hati di jalan. Bu Rasti, saya mau pisang crispy-nya 20 ya Bu, buat acara nanti siang. Kulitnya jangan sampai hancur ya Bu. Wah, boleh Bu, saya bungkus dulu ya. Ini Bu pisang crispy-nya, udah saya bungkus, semuanya jadi 30.000. Ini Bu uangnya, makasih ya Bu Rasti. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya Bu, terima kasih kembali, hati-hati di jalan ya. Wah, makin rame aja nih. Nanti malam bikin yang banyak lagi ah. Tapi pisangnya masih ada nggak ya? Tapi kayaknya masih ada sisa kemarin. Semoga pisangnya masih bagus dan layak buat dipakai. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Wah, dapat banyak juga nih. Bisa nih beli mobil. Biar nanti ke pasar gak naik motor terus. Hahaha. Aduh, cucu nenek kayaknya lagi seneng banget nih. Pasti dagangannya laris manis lagi. Bagi dong nenek duitnya, mau beli kacamata yang lagi tren itu, yang bentuknya bunga-bunga itu loh. Hahaha, aduh, nenek ini gak pernah inget umur. Nek, itu kan kacamata buat anak-anak, bukan buat nenek. Mendingan beli kacamata yang biasa aja, supaya penglihatan nenek makin jelas. Kamu ngejek nenek ya, padahal nenek ini udah bawain kamu pisang yang banyak buat nanti malam bikin pisang crispy. Enggak loh, aku nggak ngejek nenek. Cuma kan kacamata itu emang buat anak-anak. Tapi kalau emang nenek mau nanti aku beliin deh pas nanti jualan di pasar. Nah gitu dong, kan nenek seneng. Udah nih bawa pisangnya ke dapur. Nenek mau ke kamar dulu, mau istirahat. Nanti kalau kamu butuh bantuan nenek panggil aja ya. Siap nenek gaul. Dasar nenek-nenek. Bener kata orang, kalau umur segitu emang lagi lucu-lucunya. Coba nenek siapa yang mau kacamata bunga-bunga selain nenek aku. Pokoknya hari ini bener-bener seneng. Dagangan laris manis, dapat uang banyak juga. Bisa cepet kaya ini mah. Udahlah, aku ke dapur dulu mau bikin pisang crispy. Hahaha, mereka nggak sadar apa ya? Pisang yang aku gunain itu udah berulat. Udah gitu warnanya hitam lagi. Tapi ini juga dilakukan buat menghemat pengeluaran aja. Terus pendapatan bertambah deh. Senengnya kalau dagangan laris gini. Oke, saatnya kita membuat pisang crispy. Pertama, kita kupas dulu pisangnya. Selanjutnya, kita masukkan ke adonan basah sampai merata. Kalau semuanya sudah merata, masukin ke tepung roti. Baluri oleh tepung roti sampai tepung basahnya tertutup rapi. Karena semua pisangnya sudah dibaluri tepung roti, goreng deh hingga kecoklatan.
Nah, terakhir kita beli coklat meleleh menggunakan sendok sedikit demi sedikit. Setelah itu, step terakhir kita taburkan parutan keju di atasnya. Oke deh, pisang crispy ala Bu Resti udah jadi. Rasanya sudah pasti renyah dan manis. Semoga pelanggan makin suka nih. Gak sabar pengen cepet-cepet besok buat jualan lagi. Ini sih semangatnya udah gak ketolong lagi. Hahaha. Pisang crispy, ayo dibeli pisang crispy-nya Bu Resti. Rasanya udah pasti renyah dan manis. Ayo dibeli pisang crispy. Bu Linda, habis belanja ya Bu? Barang belanjaannya banyak banget. Mau ada acara keluarga ya Bu? Iya Bu Resti, saya mau ngadain acara keluarga dan pastinya harus belanja banyak dong. Saya mau masak besar-besaran. Tapi sebelum menghidangkan makanan berat, udah jelas dong saya mau menghidangkan pisang crispy Bu Resti. Bu Linda ini emang pelanggan setia saya. Kapan coba Bu Linda gak beli pisang crispy saya? Pastinya Bu Linda selalu beli. Soalnya kalau saya nggak beli pisang crispy-nya Bu Resti, rasanya ada yang kurang gitu. Saya suka sama rasa manis dan renyahnya. Udah gitu parutan kejunya banyak, toppingnya bener-bener berlimpah. Harganya udah jelas murah banget. Bu Linda ini selain juga pelanggan setia saya, ibu sering banget muji-muji dagangan saya. Kan saya jadi salting Bu, hehehe. Iya Bu Resti ini pakai salting segala. Saya jujur Bu, emang seperti itu kenyataannya. Ya udah kalau gitu Bu Linda mau beli berapa Bu? Mumpung belum kehabisan. Saya mau beli 100.000 ya Bu Resti. Saya mau suguhin yang banyak buat keluarga saya. Bu Linda serius beli sebanyak itu? Saya seneng banget nih Bu. Iya, saya serius Bu. Ayo cepetan bungkus Bu. Saya harus cepet-cepet pulang. Takutnya keluarga saya udah datang. Ini Bu pisang crispy-nya siap diangkut. Makasih ya Bu Rasti. Ini uangnya pas ya. Wah, makasih ya Bu Linda. Hati-hati di jalan. Pokoknya harus beli mobil baru nih. Mumpung tabungan udah terkumpul banyak. Sebelum kita makan berat, kita makan pisang crispy Bu Rasti dulu ya. Ini rasanya enak banget. Dijamin kalian ketagihan. Oh, jadi ini pisang crispy-nya Bu Rasti. Orang-orang sering banget bahas ini. Katanya rasanya manis dan renyah. Aku jadi pengen cepet-cepet nyoba. Boleh, silakan dicoba. Istri saya suka banget sama pisang crispy Bu Rasti. Hampir setiap hari beli. Kok rasanya aneh gini Bu? Kayak ada sesuatunya gitu di dalamnya. Masa sih? Kan kata orang-orang enak. Ih, iya rasanya nggak enak. Ulat. Ih, pisang crispy Bu Resti ada ulatnya. Ibu, pisangnya penuh sama ulat. Aku takut Bu. Aku nggak mau makan pisang crispy-nya Bu Rasti lagi. Bu Rasti ini bener-bener ya. Masa pisang crispy-nya penuh sama ulat gitu? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya harus minta ganti rugi. Saya harus kasih tahu warga sini kalau Bu Rasti jualan pisang crispy penuh ulat. Bener Bu, kita harus kasih tahu yang lain. Pasti pisang yang digunakan Bu Rasti sudah tak layak lagi untuk dikonsumsi. Ibu-ibu udah tahu belum sama yang lagi rame itu? Pisang crispy-nya Bu Rasti yang banyak ulatnya. Oh iya Bu, bener. Sekarang berita itu lagi rame banget di kampung kita. Pantesan beberapa kali beli rasanya kayak aneh gitu. Intinya nggak enak deh. Apa jangan-jangan Bu Rasti main curang ya? Dia pakai pisang busuk selama ini, jadi ada ulatnya. Terus rasanya sedikit pahit juga. Pak Koni, Bu Linda mau kemana? Kok wajahnya kayak lagi kesel gitu? Udah gitu bawa pisang crispy-nya lagi. Saya sama istri saya mau ke rumah Bu Rasti. Kita mau minta ganti rugi sama dia. Enak aja bayar mahal-mahal tapi pisangnya penuh sama ulat. Saya juga beberapa kali beli. Emang selalu ngerasa ada yang aneh sama rasanya. Pahit gitu. Apa bener selama ini Bu Rasti main curang? Kayaknya emang gitu. Pokoknya kita harus minta ganti rugi sama Bu Rasti. Enak banget dia pengen dapat untung banyak tapi pakai bahan yang gak berkualitas. Saya setuju. Kita harus minta ganti rugi sama Bu Rasti. Saya pelanggan dia merasa kecewa banget. Kalau bisa kita laporin aja ke pihak yang berwenang. Nek, tunggu Nek. Mau kemana Nek? Aduh, anak muda ini apa-apaan sih? Nenek lagi gak mau digodain dulu. Nek Oci, suami saya itu bukan mau godain nenek ya. Dia cuma nanya, Nek, nenek mau kemana? Jangan gear gitu dong, Nek. Oh iya, nih lihat.
Masa pisang Bu Rasti banyak ulatnya gini? Oh, nenek kira suami kamu mau godain nenek. Kalau soal itu nenek nggak tahu ya. Nenek nggak ada hubungannya. Kalau mau tahu tanya aja langsung tuh sama cucu nenek. Mustahil nenek nggak tahu, kan satu rumah. Dasar anak muda, kalau nenek bilang nggak tahu ya nggak tahu. Jangan nanya terus. Udah ya, nenek mau keliling lagi mau cari duda. Siapa tahu di sekitar sini ada duda. Aduh, Nek Oci ini masih aja nyari duda. Bapak juga tadi ngapain sih pakai nanya-nanya mau kemana? Dia kan jadi kegeeran gitu. Ya ampun Bu, Bapak cuma nanya aja. Masa harus cemburu? Udah yuk ibu-ibu, kita ke rumah Bu Rasti aja. Pasti dia udah pulang dari pasar. Ini mah jadi nih beli mobil. Besok harus bikin lebih banyak lagi nih. Pendapatan pasti makin bertambah. Cepat kamu masuk ke dalam. Jangan ngitung uang terus. Nenek habis dikejar orang apa gimana? Sudah sana masuk rumah. Semua warga di sini udah tahu kalau kamu pakai pisang busuk buat bikin pisang crispy. Pisang yang mereka beli dari kamu itu banyak ulatnya. Apa? Mereka udah tahu kalau aku pakai pisang yang gak layak buat dikonsumsi. Aduh, gawat ini. Bisa-bisa para pelangganku kabur nih. Apa-apaan ini? Kenapa pisang crispy-nya penuh dengan ulat? Bu Rasti main curang ya? Main curang? Gimana Bu Linda? Saya selalu menggunakan pisang yang bagus dan mahal. Sudah pasti berkualitas. Alah, berkualitas dari mana? Jelas-jelas ini banyak ulatnya. Udah gitu rasanya pahit dan gak enak lagi. Pokoknya Bu Rasti harus tanggung jawab. Saya mau Bu Rasti ganti rugi. Loh, ganti rugi apa? Mana bisa gitu? Saya pakai pisang yang bagus, demi Allah. Jangan sebut-sebut nama Allah kalau Bu Rasti udah ngelakuin kecurangan. Ibu tahu banyak warga kampung ini yang merasa kecewa sama Bu Rasti. Ibu harus ganti rugi sama semua ini. Kalian itu nggak ada bukti yang akurat. Untuk apa saya ganti rugi? Jelas-jelas saya bawa buktinya. Nih, ibu gak lihat pisang crispy-nya buatan ibu? Banyak ulatnya gini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu Rasti harus ganti rugi. Saya rugi besar Bu, dan ibu harus tahu banyak warga kampung ini yang akan melaporkan ibu ke pihak yang berwenang. Pak, Bu, jangan laporin saya ke pihak berwenang dong Bu. Saya nggak ada salah apa-apa. Pak, Bu, tunggu jangan laporin saya. Aduh, gimana dong ini? Bisa-bisa nggak ada yang mau beli lagi kalau semua orang udah tahu. Kamu jangan berhenti jualan, harus tetap jualan supaya bisa beli nenek kacamata bunga-bunga. Nenek gimana sih? Bukannya bantuin aku malah bahas kacamata bunga-bunga terus. Sekarang situasinya lagi genting. Jangan mikirin kacamata dulu. Ya udah, kalau gitu nenek mau keliling kampung lagi mau cari duda. Soalnya tadi gak jadi gara-gara warga nanya-nanya nenek terus soal pisang crispy kamu. Nenek ini ya masih aja nyari-nyari duda. Kok belum ada yang beli ya? Padahal aku di sini dari tadi. Biasanya Bu Linda yang jadi pembeli pertamaku. Tapi sekarang Bu Linda gak kesini lagi. Apa mungkin Bu Linda bener-bener marah ya? Tapi kan aku juga ngelakuin ini supaya pengeluaran gak begitu besar. Rugi dong kalau tetap pakai pisang yang berkualitas. Mana mungkin dapat untung. Oh, Bu Rasti kenapa masih jualan? Apa ibu gak tahu kalau semua orang-orang di kampung kita sering membicarakan ibu? Bahkan mereka sampai lapor ke saya soal ini. Aduh Pak, mereka itu gak ada bukti yang akurat. Bisa aja kan itu pisang crispy yang udah lama disimpan, terus mereka jadikan bukti. Udahlah, ibu gak usah ngelak gitu. Pisang crispy yang mereka bawa dan kasih unjuk ke saya itu masih hangat, kayak baru diangkat dari penggorengan. Sumpah demi Allah Pak, saya benar-benar pakai pisang yang berkualitas. Buat apa coba saya pakai pisang yang busuk? Udah ya ibu, berhenti dagang aja. Saya capek dengar keluhan warga saya. Mending ibu jualan dengan jujur aja. Insya Allah rezeki itu gak akan kemana. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Kalau saya berhenti dagang, mau makan apa saya? Saya punya nenek yang harus saya urus Pak. Dek Cici, kamu mau beli pisang crispy tante ya? Nih, siapa yang mau beli pisang crispy tante? Aku kesini cuma mau lihat aja. Lagian pisang crispy tante nggak enak, rasanya pahit. Udah gitu ada ulatnya. Perut aku juga sampai sakit tahu gara-gara makan pisang crispy tante. Ada bukti lagi Bu. Anak kecil itu gak pernah bohong Bu. Udah ya, ibu ngaku aja. Minta maaf sama pelanggan sebelum terlambat. Udah. Kalian pergi aja kalau nggak mau beli. Ingat ya Pak Lukman, saya tegasin sekali lagi. Saya pakai pisang yang berkualitas. Ingat itu. Sebaiknya ibu minta maaf pada pelanggan sebelum semuanya berakhir. Ayo deh Cici, kita pergi. Ibu kamu kemana? Ibu lagi beli ayam Pak. Aduh, gimana dong ini? Bikin pusing aja.
Besok buka toko lagi nggak ya? Tapi takut sepi kayak tadi. Gak ada salahnya juga sih kalau buka. Siapa tahu ada yang beli. Sekarang aku pakai pisang yang berkualitas deh. Semoga aja ada yang beli. Loh, kenapa pisangnya malah jadi ulat hidup gini? Loh, kok ulatnya pada loncat-loncat gini? Ini aneh banget, bener-bener aneh. Loh, kenapa tembok dapurnya penuh sama ulat? Ada apa ini ya Allah? Aduh, kenapa ulatnya malah nempel di tanganku? Aduh, kenapa ulatnya gak mau lepas? Malah makin nempel. Nenek, tolong aku, Nek, tolong. Ada apa? Kenapa kamu? Rasti, ada apa ini? Kenapa di tembok dapur banyak ulat gini? Terus tangan kamu juga kenapa penuh sama ulat? Nenek jadi geli. Nek, tolongin aku. Ulatnya gak bisa dilepas, Nek. Kenapa malah makin banyak sih yang nempel? Enggak, Nenek gak bisa nolongin kamu. Itu pasti gatal sekali. Nek, aku mohon, tolong, Nek. Tolongin aku. Ini ajab dari Tuhan buat kamu. Nenek gak bisa nolong. Kamu terima aja semua ini. Nek, aku harus gimana? Aku gak mau kalau ulat-ulat ini terus nempel di tangan. Kenapa gak bisa lepas sih? Tolong, Nek, tolong. Rasti, mau kemana kamu? Jangan pergi keluar. Orang-orang pasti ketakutan ngelihat kamu. Harusnya nenek ingetin kamu sih dari awal. Jangan berbuat curang hanya karena ingin banyak uang. Tapi alasan nenek gak negur kamu karena nenek mau kacamata bunga-bunga. Sekarang semuanya sudah terlambat. Kamu pasti mendapatkan azab itu. Tolong saya. Tolong. Pak, denger deh. Kok aku ngerasa denger ada yang minta tolong ya? Terus suaranya juga kayak nggak asing. Oh iya Bu, suaranya kayak Bu Rasti deh. Tolong saya. Pak, Bu, tolong saya. Loh Bu, kenapa tangan ibu dipenuhi sama ulat gitu? Ini kenapa Bu? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi saya goreng pisang buat jualan besok, tapi pisangnya tiba-tiba berubah jadi ulat. Tembok di dapur juga banyak ulatnya yang nempel, Pak. Apa jangan-jangan ini aja buat ibu karena sudah berbuat curang saat berdagang? Saya juga mikirnya gitu, Pak. Ini aja buat saya. Tolong saya, Pak. Bantu saya buat lepasin ulat-ulat ini. Ngapain ibu minta tolong ke kita? Ini semua teguran dari Allah buat ibu. Lagian kita juga dirugikan ya sama ibu. Buat apa kita bantu ibu? Benar kata Bu Linda, ini bukan tugas kita buat bantu ibu. Cukup terima aja semua ini. Iya, Pak, saya tahu, saya salah. Saya benar-benar minta maaf sama kalian semua. Saya janji gak akan ulangi kesalahan yang sama lagi. Semuanya sudah terlambat Bu. Gak akan ada lagi yang percaya sama ucapan ibu. Dan pasti gak ada yang beli lagi dagangan ibu lagi. Mending ibu tutup aja tokonya. Iya, Pak, saya tahu semuanya sudah terlambat. Tapi saya benar-benar minta maaf, Pak, Bu. Bu Rasti udah ya, jangan nangis terus. Kita semua udah maafin ibu kok. Tapi Bu Rasti harus janji ya sama kita, jangan berbuat curang lagi. Ibu sudah tahu sendiri kan kalau berbuat curang akan seperti apa. Ya seperti ini, dapat azab dari Allah. Iya, Bu, saya janji gak akan berbuat curang lagi. Saya juga mau menutup toko saya. Saya mau berhenti jualan. Tapi saya pengen ulat-ulat ini terlepas dari tangan saya, Bu. Rasanya gatel banget, Bu. Terus perih juga. Maaf ya Bu Rasti, kalau soal ini kita nggak bisa bantu. Pak, kok ibu terus inget ya sama Bu Rasti? Apa sekarang ulat-ulatnya masih nempel atau udah lepas ya? Pasti tangan Bu Rasti ada bentol-bentolnya tuh. Bapak juga kasihan Bu sama Bu Rasti. Tapi ya mau gimana lagi, dia pantas kok dapat semua ini. Iya, Bapak benar. Bu Rasti memang pantas dapat ajab dari Allah. Ini juga bisa kita jadikan pembelajaran, Pak. Kalau suatu saat nanti mau buka usaha, mendingan kita berjualan dengan jujur. Iya Bu, karena kalau hidup kita penuh dengan kejujuran, insya Allah segala sesuatu apapun itu akan dipermudah sama Allah. Aku juga ngerasa sedih, Bu. Kasihan Tante Rasti. Pasti Tante Rasti ngerasa gatal-gatal. Aku jadi kangen deh makan pisang crispy-nya Tante Rasti. Biasanya kan setiap ibu pulang dari pasar selalu bawa pisang crispy. Tapi semenjak kejadian kemarin, aku jadi nggak suka lagi sama pisang. Oh, tuh, anak ibu pinter banget sih. Udah jelas dong pinter, kan urun dari ayahnya. Dari ibunya juga dong.
Ini kapan ya bentol-bentolnya hilang? Mana gatel banget lagi. Udah gitu panas juga. Tapi dari kejadian ini aku sadar kalau semua perbuatanku itu salah. Aku sangat berterima kasih sama Bu Linda karena udah nyebarin kecurangan aku. Coba aja kalau Bu Linda diem, mungkin aku terus-terusan berbuat curang dan merugikan banyak orang. Loh, Nenek ngapain bawa pisang ke sini? Itu pasti ada ulatnya. Bleh. Ih, aku selalu ngebayangin ada ulat di pisang itu. Sini deketan, Nenek mau salepin tangan kamu supaya bentol-bentolnya cepat hilang. Nek, maafin aku ya. Selama ini aku ngasih Nenek uang yang gak halal. Andai dulu aku jualan jujur, pasti semua ini gak akan terjadi sama aku. Aku nyesel, Nek. Bagus deh kalau kamu nyesel. Ini semua kita jadikan pembelajaran ya buat di masa depan. Jangan berbuat curang lagi. Kamu harus bisa hidup jujur. Jangan seperti dulu lagi. Maaf ya, dulu Nenek cuma diem aja, gak pernah negur kamu. Malah Nenek dukung kamu buat ngelakuin kecurangan dalam berdagang. Karena yang di pikiran Nenek cuma kacamata bunga-bunga. Hahaha, ternyata Nenek masih inget ya sama kacamata itu. Nanti kita beliannya ke pasar. Iya Nek, aku janji bakal berubah. Intinya sekarang aku benar-benar nyesel Nek. Ternyata ketidakjujuran dalam berdagang hanya akan membawa kesengsaraan di akhir buat aku.